Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi tema khotbah untuk kita hari ini, Yesus ngelayasi adat. Dalam bahasa Karo, menurut suami saya, artinya adalah Yesus menyempurnakan adat. Dalam kisah Yohanes 2 ayat 1 sampai 12, Yesus dan murid-muridnya sedang ada di sebuah pesta perkawinan di Kana, dan ibunya juga ada di sana. Kita tidak tahu bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaan Yesus dengan yang berpesta. Yang kita tahu adalah Yesus dan murid-muridnya ada di sana karena mereka diundang. Sama seperti di semua tempat, ada semacam perayaan ataupun upacara yang dilakukan mensahkan sebuah perkawinan, baik secara agama maupun secara budaya. Bagi kita orang Batak, baik Toba, Karo, Simalungun, dan yang lainnya yang beragama Kristen, setelah pemberkatan perkawinan, akan ada adat istiadat daerah yang dilakukan di rumah atau di gedung-gedung pesta. Begitu pula dengan orang Yahudi, mereka mempunyai upacara perkawinan yang menjadi salah satu dari adat istiadatnya. Hanya ada yang membedakan adat Yahudi dengan adat kita, terkhusus tentang perkawinan. Biasanya, kita setelah pemberkatan perkawinan di gereja, dilanjutkan dengan pesta adat di tempat terpisah, bisa di rumah dan bisa di gedung-gedung pesta. Dan rangkaian acara yang di rumah ataupun gedung-gedung pesta itu tidak ada lagi sangkut pautnya secara khusus dengan agama. Artinya, apa yang dilakukan di adat itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan di gereja. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan di sana tidak baik atau salah semuanya. Namun, saya hendak mengatakan perilaku yang kita temui di pesta itu hanyalah kebiasaan-kebiasaan yang dibuat nenek moyang kita untuk sebuah keteraturan dan kebaikan menurut mereka. Adat istiadat ini sudah ada jauh sebelum mereka mengenal Kristus Yesus. Adat istiadat kita tidak sama dengan Yahudi. Kalau adat Yahudi bersinggungan dengan Taurat walaupun tidak serta-merta diangkat dari kitab suci. Perbuatan, ide, dan simbol-simbol yang mereka pakai pada pesta adatnya merujuk kepada firman Tuhan ataupun Taurat. Adat istiadatnya pun tumbuh bersama dengan agamanya dan terus mengalami perubahan sesuai dengan kajian para rabbi Yahudi. Seperti dalam perkawinan Yahudi umpamanya, ada beberapa perilaku atau kebiasaan yang diperlihatkan yang berkaitan langsung dengan firman Tuhan. Contohnya, ada kerudung pengantin. Wajah mempelai wanita
diselubungi dengan kerudung, sambil membacakan doa khusus baginya yang diambil dari kata-kata yang diucapkan kepada Ribka dalam kitab Kejadian 24 ayat 60. Begini, dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhmu. Upacara ini secara luas diyakini bertujuan juga untuk mengingatkan kembali umat Yahudi akan riwayat Yakub yang terpedaya menikahi Lea sebelum Rahel, akibat akal-akalan Laban yang menyelubungi Lea dengan kerudung. Ada lagi mengitari mempelai pria. Mempelai perempuan berjalan mengitari mempelai pria sebanyak 3 atau 7 kali. 3 putaran ini bermakna 3 kebajikan pernikahan, kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Hosea 2 ayat 18. 7 putaran bersumber dari konsep Alkitabiah bahwa angka 7 bermakna sempurna atau lengkap. Dalam adat istiadat perkawinan itu ada lagi pemberian cincin. Laki-laki memberikan cincin polos kepada mempelai perempuan sambil berkata, lihatlah, engkau dikhususkan bagiku dengan cincin ini menurut hukum Musa dan Israel. Mempelai pria menyematkan cincin itu ke jari telunjuk kanan mempelai wanita. Dan mempelai wanita juga menyerahkan cincin kepada mempelai pria disertai kutipan Kidung Agung 6 ayat 3. Ani idodi fedodili, artinya, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ada lagi pemecahan gelas. Setelah mempelai wanita menerima cincin, mempelai pria memecahkan sebuah gelas dengan cara memijak dengan kaki kanannya. Salah satu makna gagasan ini adalah untuk mengingatkan bahwa sekalipun sedang bersuka cita, umat Yahudi sebenarnya masih berkabung atas kehancuran bait suci. Ada lagi acara Yikut, di mana mempelai undur diri selama 10-20 menit dalam satu ruangan pribadi. Yikut ini boleh bertempat di mana saja, mulai dari kamar studi seorang rabi sampai ruang kelas sinagoge. Ini mengindikasi pesta kawin ini sedang berlangsung di sinagoge. Tampaknya mirip dengan pemberkatan perkawinan di gereja kita. Dan yang terakhir adalah acara minum anggur. Ini semuanya bersumber dari Jewish Encyclopedia. Semua rangkaian adat istiadat ini merujuk pada firman Tuhan. Tapi bukan juga berarti adat istiadat kita bertentangan dengan firman Tuhan seluruhnya. Hanya saja adat istiadat kita dibuat oleh nenek moyang kita yang hidup dahulu kala sebelum mereka mengenal Kristus Yesus, yang tujuannya memang baik, yaitu untuk keteraturan bersama dalam kelompok-kelompok tertentu. Karena itu dibuat nenek moyang jauh sebelum mereka mengenal Kristus, maka sangat mungkin ada simbol, ada ide ataupun perilaku yang tak sejalan dengan ajaran Kristen. Seperti erpangur kulau, cabur bulung, niktikwari, muncang, dan yang lainnya yang berhubungan dengan iman kepercayaannya. Termasuk penggunaan angka 6 umpamanya. Dalam bahasa Karo, 6 dihubungkan dengan kata gelem, artinya pegang. Itu adalah angka baik. Dan angka 7 dihubungkan dengan kata pitut, artinya tersumbat atau tertutup, berarti tidak baik. Padahal secara Alkitabiah, menurut tradisi Yahudi, angka 7 adalah angka sempurna dan lengkap. Ini hanyalah beberapa contoh saja yang bisa saya utarakan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang akan menjadi pas jika dituturkan oleh seorang ahli budaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari perbedaan yang ditemui dalam adat istiadat Yahudi dan adat kita dapat mengambil makna teologis dari nas khotbah kita hari ini, bahwa Yesus turut atau hadir dalam adat istiadat Yahudi. Yesus menghadiri pesta perkawinan orang yang mengundangnya. Bukan hanya ke pesta Yahudi dia hadir, tetapi ke pesta kita juga dia hadir kalau kita mengundangnya. Dan lebih dari itu, kehadirannya memberi dampak yang besar
Dia bukan hanya duduk, mendengar, dan mengamati, tapi juga memberi pertolongan di saat yang tepat menurutnya. Di saat pesta kehabisan anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur dan anggur itu jauh lebih baik dari anggur yang dihidangkan sebelumnya. Di mana Yesus ada, di situ ada pertolongan tersedia. Pertolongan dan keajaiban Yesus hingga saat ini masih berlangsung bagi orang-orang yang mengundangnya ke kerjanya, bagi orang-orang yang berseru-seru kepadanya, dan bagi orang-orang yang mengikutinya. Sebab Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi pastikan Yesus ada bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan kita, supaya semuanya menjadi baik adanya. Termasuk pada pesta-pesta adat yang kita buat. Dahulukanlah Yesus dalam segala hal. Berdoalah sebelum memulai acaranya, dan berdoalah setelah selesai acaranya. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa seperti orang Yahudi yang membuat adat istiadatnya berdasarkan Taurat atau firman Tuhan, setidaknya janganlah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang mungkin masih ada dalam adat istiadat. Biarlah Injil menerangi adat istiadat kita. Dan jika didapati kegelapan di dalamnya, jangan mengeraskan hati dan untuk tetap mempertahankannya. Dan semua bentuk kemunafikan atau kepura-puraan yang mungkin masih ada, atau aturan-aturan yang menekan, yang pada akhirnya menimbulkan syak di hati, atau perpecahan, serta kelelahan yang berlebihan karena dilakukan sepanjang hari, biarlah itu bisa diubah atau dihilangkan. Berbicara lama-lama panjang lebar dan berulang-ulang pada pesta-pesta adat, sebaiknya itu juga dikurangi. Selain menjaga kesehatan tubuh, iman kita pun akan lebih terjaga jika kita berbicara lebih sedikit. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan, di mana banyak perkataan, di situ ditemui banyak pelanggaran. Amin.